Rumah gadang dulu kan sebetulnya sangat sinkron, dia bahagian dari sebuah ekosistem. Saya kira alam Takamang dari dulu itu harus kita aktualkan kembali. Saya kira alam Minangkabau sekarang berada di suatu situasi yang memang agak petik mengkhawatirkan. Tema baru ya, walaupun di luar sebenarnya ini sebuah kajian yang sudah muncul mungkin sekitar tahun 60-an ya. Itu namanya cultural landscape ya. Yaitu sebuah studi kebudayaan yang mencoba melihat hubungan antara kolaborasi manusia dan alam dalam menghasilkan bentang alam dan sebuah kawasan pertanian. Konsep itu yang kemudian saya coba terapkan di dalam melakukan kurasi, yaitu pembuatan foto-foto yang namanya Minangkabau Cultural Landscape. Jadi artinya ini saya mencoba melihat bagaimana orang Minangkabau dahulu, nenek moyang orang Minangkabau itu mencoba meneruku, yaitu istilah meneruku alam sesuai dengan falsafah adat yang mereka sebut alam Takamang dari dulu itu. Karena orang Minangkabau kan dikenal dari dulu namanya orang yang memang berguru dan memiliki kearifan apa yang dipelajari dari alam. Saya coba cari bukti-bukti visualnya di dalam kawasan utama Minangkabau, yaitu Luwak Nantigo, terutama di sekitar Gunung Merapi, karena itu dianggap sebagai perkampungan tradisional orang Minangkabau yang lebih awal. Itu bisa menjadi saksi yang masih bisa kita lihat sekarang dari aspek bagaimana orang Minangkabau itu mendorong ke alam. Kalau di beberapa kawasan pertanian tentang alam, misalnya sawah ya, itu kelihatannya di beberapa lokasi yang sama dari 20 tahun yang lalu memang tidak banyak berubah ya. Ada peruntukannya masih seperti itu ya, dan kemudian ada beberapa karakteristik teksturnya masih tetap belum berubah. Tapi kalau kita melihat kawasan pemukiman itu memang cepat sekali berubahnya. Abad ke-20 yang lalu, tahun 90-an misalnya, saya melihat ada banyak sekali perkampungan yang masih tipikal Minangkabau dengan rumah gadangnya, dengan tata ruangnya yang menurut saya cukup mewakili konsep tata ruang dari budaya Minangkabau yang namanya alam Takamang dari dulu itu. Nah, sekarang muncullah berbagai kawasan yang menurut saya justru tidak lagi mempertimbangkan hal itu dengan cukup kuat gitu. Muncul rumah-rumah baru ya, dengan arsitektur yang baru, dengan media yang baru, bahkan dengan warna-warna yang baru juga ya. Yang artinya secara estetis itu juga tidak begitu sinkron dan harmoni lagi sebenarnya dengan lingkungan alamnya itu. Kalau kita lihat dulu rumah gadang dulu kan sebetulnya sangat sinkron, dia bahagian dari sebuah ekosistem lingkungan yang sangat harmonis sekali. Gitu. Jadi menurut saya orang Minangkabau dahulu itu sangat dekat dan sangat memahami bagaimana alam harus diperlakukan gitu, dan harus dikelola. Ya, kalau saya melihatnya ada korelasinya ya, ada agak sedikit paralel misalnya, terutama dari cara penghayatan ya, dan Minangkabau. Justru produk-produk yang dihasilkan misalnya dari
aspek visual, arsitektur, tata ruang, lingkungan, ya, kemudian pola-pola hidup. Justru saya melihat kualitas penghayatan orang Minangkabau itu justru bisa dikatakan menurun kalau kita lihat baik dari aspek visualnya maupun dalam studi sosial yang sifat keseharian, ya. Saya kira orang Minangkabau sekarang berada di suatu situasi yang memang agak petik mengkhawatirkan menurut saya, karena mereka tidak lagi merujuk sepenuhnya kepada berbagai falsafah dasar, ya, dari kebudayaan Minangkabau, terutama dari alam Takamang Jadi Guru itu. 75 buah. Yang pertama itu tahun 1997, ya, yang sampai tahun 2021 ini. Yaitu rentang waktunya cukup panjang, dan ada yang mungkin di awal abad ke ini, ada pertengahan 2010-an, ya, sangat beragam. Saya kira ini juga memperlihatkan sebuah saksi yang hidup, ya, bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Tapi 2021 saya juga menampilkan beberapa foto, ya, yang tahun ini. Dan saya kira masih tersisa beberapa spot, ya, beberapa bentang alam yang cukup membahagiakan, karena itu masih bertahan dalam situasi yang cukup menggambarkan bagaimana ekosistem alam dan ekosistem sosial itu bersatu padu dalam sebuah bentang alam itu. Ya, kalau secara garis besarnya ada 3 kelompok sebetulnya, ya. Pertama, memang ada beberapa foto yang betul-betul masih menggambarkan originalitas, ya, bukan keaslian, tapi bagaimana gambarannya ideal dari sebuah bentang alam berdasarkan dari cultural landscape Minangkabau yang saya ceritakan tadi. Dan yang kedua ada bentuk-bentuk yang lebih bersifat transisional, campuran di antara yang lama dan yang baru, dan yang ketiga saya kira juga ada bentuk-bentuk yang sama sekali sangat terpengaruh dengan kondisi kekiniannya itu. Nah, saya kira 3 kelompok, tapi yang kekiniannya tidak banyak, tapi ada 1-2 yang saya kira bisa menjelaskan itu, ya, bagaimana perubahan, bagaimana kemudian hal-hal yang dulu mungkin ada di dalam landscape budaya itu juga tidak ditemukan lagi. Saya berharap sebetulnya orang Minang kembali, ya, mempelajari, mendalami, dan menghayati falsafah alam Takamang Jadi Guru ini, karena dunia saya kira sekarang ini memerlukan kearifan itu, ya, dan memerlukan nilai-nilai yang seperti itu, bagaimana menghargai, menghormati, bagaimana memanfaatkan alam sesuai dengan identitasnya, ya, dan sehingga saya kira karena alam memerlukan sebuah kontinuitas harapan itu. Kalau tidak, saya kira ini akan cepat sekali kerusakan-kerusakan yang akan terjadi, gitu. Jadi saya kira alam Takamang Jadi Guru itu harus kita aktualkan kembali, ya, untuk bisa memelihara alam dan menjaga alam sesuai dengan falsafah alam Takamang Jadi Guru itu. Saya kira ada banyak contoh sekarang. Misalnya kita lihat Lembah Harau, itu kerusakannya sudah sangat cepat dan terjadi di mana-mana, karena ada beberapa konsep pembangunan yang saya kira justru sangat bertentangan, ya, dengan karakter alam yang ada di sekitarnya itu.